Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas PMSG dengan judul Analisis Pertumbuhan Penduduk di Balikpapan tahun 2013 sampai 2019. Adapun nama kelompok kami yaitu yang pertama Ardiansyah 11211016, Daryl 11211028, Nisa 12211067, Erisa 13211015, dan saya sendiri Rimeli 14211023. Next. Adapun outline, yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat tinjauan pustaka, yang kelima analisis data, dan yang keenam kesimpulan. Next. Adapun latar belakang, di mana pertumbuhan penduduk terjadi karena pertambahan atau penurunan penduduk yang disebabkan kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Dengan data-data yang didapat dari kelahiran dan kematian ini dapat memprediksi angka penduduk pada tahun-tahun selanjutnya. Next. Adapun rumusan masalah, yang pertama bagaimana dampak pertumbuhan penduduk di Kota Balikpapan pada tahun 2013 sampai 2019, dan yang kedua apa upaya dalam mengatasi dampak dari pertumbuhan penduduk, dan yang ketiga pengaruh kelahiran dan kematian bagi pertumbuhan penduduk. Next. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan penduduk di Kota Balikpapan pada tahun 2013 sampai 2019. Dan yang kedua untuk mengetahui faktor dominan berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk di Kota Balikpapan. Dan yang ketiga untuk memprediksi pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 sampai 2021 di Kota Balikpapan. Next. Baik, saya akan melanjutkan untuk tinjauan pustaka. Analisis korelasi. Korelasi merupakan pengukur hubungan dua variabel atau lebih yang dinyatakan menjadi taraf hubungan atau derajat keeratan antar variabel. Pada menggunakan korelasi, tak dipersoalkan adanya ketergantungan atau menggunakan variabel lainnya. Berikut merupakan rumus dari analisis korelasi, di mana N merupakan jumlah sampel data, sigma X merupakan jumlah dari semua nilai X, sigma X pangkat 2 merupakan nilai X yang dikuadratkan dan dijumlahkan, dalam kurung sigma X pangkat 2 merupakan penjumlahan seluruh nilai X dan dikuadratkan, sigma X-Y merupakan jumlah hasil perkalian setiap nilai X dan Y, R merupakan koefisien korelasi linier untuk data sampel, dan P merupakan koefisien korelasi linier untuk data sampel. Next. Selanjutnya ada analisis regresi. Regresi adalah pengukur hubungan dua variabel atau lebih yang dinyatakan menggunakan bentuk hubungan atau fungsi. Diharapkan pemisahan yang tegas antara variabel bebas serta variabel terikat umumnya disimbolkan dengan X serta Y. Next. Analisis regresi linier berganda. Korelasi merupakan pengukur hubungan dua variabel atau lebih yang dinyatakan menjadi taraf hubungan atau derajat keeratan antar variabel. Menggunakan korelasi tadi dipersoalkan adanya kata regresi linier berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel respon atau dependen Y dengan dua atau lebih variabel bebas atau independen X1, X2, Xk. Gantungan atau menggunakan variabel lainnya. Persamaan regresi linier berganda secara matematik diekspresikan oleh rumus berikut ini, di mana Y merupakan variabel dependen atau nilai variabel yang akan diprediksi, A merupakan konstanta, B1, B2, dan Bn merupakan nilai koefisien regresi, X1, X2, dan Xn merupakan variabel independen. Next. Analisis regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab X terhadap variabel akibatnya.
Faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan respon. Berikut merupakan rumus dari analisis regresi linear sederhana, di mana ia merupakan variabel respon atau variabel akibat, X merupakan variabel prediktor atau variabel faktor penyebab, A merupakan konstanta, dan B merupakan koefisien regresi atau kemiringan. Next. Uji F atau uji serentak. Uji signifikansi regresi adalah sebuah uji untuk menentukan apakah terdapat hubungan linear antara variabel tak bebas Y dan variabel bebas X1, X2, Xk. Statistik uji F untuk signifikansi regresi diberikan oleh rumus berikut ini. F0 sama dengan SSR per K per SSE per N dikurang P. Uji T atau uji parsial dalam menguji hipotesis pada koefisien regresi secara individual atau pengujian secara parsial. Uji ini berguna dalam menentukan nilai atau kontribusi dari setiap variabel bebas dalam mode regresi. Next. Baik, selanjutnya adalah analisis data. Pada kegiatan ini digunakan data hasil pertumbuhan penduduk di Kota Balikpapan tahun 2013-2019. Variabel yang digunakan yaitu populasi sebagai Y, kematian sebagai X1, dan kelahiran sebagai X2. Sumber data pada penelitian kami menggunakan sumber data e-book dari website Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yang berjudul Profil Kesehatan Kota Balikpapan. Next. Nah, pada slide ini terdapat tabel variabel populasi, kematian, dan kelahiran yang kami dapatkan dari Profil Kesehatan Kota Balikpapan dari tahun 2013 hingga tahun 2019. Data tabel tersebut yang akan kami gunakan dalam kegiatan ini. Misalkan pada tahun 2013 terdapat 669.685 jiwa. Kemudian ada kematian sekitar 1.223 dan kelahiran 11.655 jiwa. Dan seterusnya. Nah, next. Selanjutnya, perhitungan statistik deskriptif dari data tabel sebelumnya. Variabel yaitu dengan menggunakan variabel populasi, kematian, dan kelahiran dapat dihitung untuk mencari rata-rata, standar deviasi, variansi, maksimum, minimum, range, dan total untuk membantu perhitungan data statistik lainnya. Next. Nah, pada slide ini merupakan grafik dari perubahan data per tahun dari variabel populasi, kematian, dan kelahiran yang terjadi dari tahun 2013 hingga 2019. Grafik ini digunakan untuk membantu menyimpulkan perubahan pada tahun selanjutnya. Nah, next. Baik, selanjutnya ada analisis korelasi. Di sini ditampilkan tabel scatter plot grafik populasi dengan kelahiran dan scatter plot dari populasi dengan kematian. Pada tabel grafik ini menunjukkan bahwa antara X1 yaitu kematian, X2 yaitu kelahiran, dan Y merupakan populasi memiliki hubungan yang linear positif dan signifikan. Selanjutnya ditampilkan data analisis korelasi dari data, yang mana pada tabel ini didapatkan nilai korelasinya. Yang pertama, Y dengan X1 mendapatkan nilai korelasi 0,029, terus Y dengan X2 mendapatkan nilai korelasi 0,334, selanjutnya ada X1 dengan X2 mendapatkan nilai korelasi 0,866. Model regresi berganda. Pada tabel ini ditampilkan tabel koefisien dan model summary. Dapat disimpulkan bahwa koefisien yang didapatkan pada tabel yaitu konstan min 438,614 dengan jumlah kematian negatif 170, kelahiran
116,3. Selanjutnya, ditampilkan data ANOVA. Berdasarkan tabel koefisien diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A ditambah B1 kali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah E, yang mana Y sama dengan negatif 4,38614 dikurang 170 kali X1 ditambah 116,3 kali X2. Next. Selanjutnya yaitu uji serentak. Dari tabel hasil analisis uji serentak yang kami dapatkan, terlihat bahwasannya p-value lebih besar daripada nilai signifikannya, jadi bisa disimpulkan bahwasannya H0-nya ditolak. Next. Kemudian begitu juga dengan uji parsial. Tabel hasil analisis uji parsial yang kami dapatkan juga bahwasanya p-value itu lebih besar daripada nilai signifikannya, jadi bisa juga disimpulkan bahwasanya H0-nya itu ditolak juga. Kemudian simulasi prediksi populasi Kota Balikpapan pada tahun 2020 dari hasil perhitungan yang kami dapatkan seperti yang terlihat, Y sama dengan 645.161, sehingga prediksi populasi pada tahun 2020 adalah 645.161 jiwa. Next. Simulasi prediksi populasi Kota Balikpapan pada tahun 2021, yaitu dari hasil perhitungan yang kami dapatkan juga, yaitu 637.221,6, sehingga prediksi populasi pada tahun 2021 adalah 637.221,6 jiwa. Next. Jadi adapun kesimpulan yang kami dapatkan, yang pertama, pertumbuhan penduduk di Kota Balikpapan pada tahun 2013 sampai 2019, kelahiran dan kematian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan penduduk di Kota Balikpapan. Yang kedua, pertumbuhan penduduk di Kota Balikpapan pada tahun 2013 sampai 2019 lebih dominan pada kelahiran. Yang ketiga, dari data yang dianalisis dapat diprediksi pada tahun 2020 sampai 2021, kemungkinan memiliki populasi yang lebih sedikit daripada tahun sebelumnya, dikarenakan pada tahun itu terdapat pandemi COVID-19. Jadi kemungkinan kematian lebih banyak daripada kelahiran. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari pemaparan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.